Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah yang dirahmati Allah, mangga kita melanjut kepada acara Basul Masail yang pertemuan ke-13 kali pertemuan. Permasalahannya, masalah pertama, batalkah sholatnya seseorang yang menggerak-gerakkan daun telinganya secara berturut-turut atau telunjuknya dalam tahiyat awal, tahiyatus tsaniyah digerak-gerakkan berkali-kali dan berturut-turut, tetapi telapak tangannya tetap tidak ikut gerak posisinya. Jawabannya tidak batal sholatnya, karena gerakan tersebut termasuk gerakan yang ringan. Dijelaskan dalam kitab Bujairimi Ikna juz awal sahifah 398, la in khopa al-kasir katahriki asabi'ihi miraran bila harkati kafihi bisabhatin ilhaqan lahu bil qalil wa qalla asarih wa kada udunuhu wa hawajibuhu wa safatah wa zakaruhu wa unsayah intaha Barmawi. Masalah yang kedua, sahkah sholatnya orang yang anggota badannya dipegang anak kecil yang belum dikhitan, belum disunat, tetapi yakin si anak tersebut tidak membawa najis seperti setelah kencing atau setelah bebek langsung dibersihkan, memegang orang yang lagi sholat. Batalkah enggak sholatnya orang tersebut karena dipegang anak kecil yang emang belum disunat tapi yakin orangnya bersih? Jawabannya sah bila tidak yakin bahwa anak tersebut najis. Yakinnya bahwa anak tersebut itu suci. Karena yang asalnya suci, anak tersebut ya asalnya karena suci, ya suci. Dijelaskan dalam salah satu kitab Bujairimi Ikna sahifah 398 juz awal, walau ta'ala ko bil musalli sabiyun aw hirratun lam najasatu manfadihima la tabtulu salatu liana hadha mimma ta'arada fihi al-aslu wal ghalib idil aslu at-taharah wal ghalibu an-najasah. Jadi karena anak kecil tersebut ya asalnya suci, ya tetap kita memberi hukumnya suci, maka tidak batal salat yang dipegang oleh anak kecil tersebut. Suci asalnya, wal aslu makan ala makanan. Kecuali yakin bahwa anak kecil tersebut dia setelah BB atau kencing belum membersihkan, maka itu baru hukum sholatnya tidak sah kalau dipegang anak kecil tersebut. Atau kucing tersebut dia makan najis, atau dia kencing, atau dia berak, kelihatan yakin najisnya, maka itu kalau si kucing tersebut duduk pas kita tahiyat awal atau tahiyat akhir di depan kita di paha kita, maka itu jelas hukumnya batal. Masalah yang ketiga, apakah zikir dan doa dengan selain bahasa Arab bisa membatalkan sholat, atau umpama sholatnya diterjemah, doa-doa waridnya diterjemah dengan bahasa masing-masing, bagaimana hukum sholatnya? Oh, itu membatalkan sholat, baik itu merupakan zikir yang sudah warid dalam bacaan sholat atau bacaan yang tidak warid yang dibaca di dalam sholat.
Kalau diterjemah dengan bahasa sendiri-sendirinya, bahasa masing-masing, itu batal sholatnya. Dijelaskan dalam kitab Minhajul Qawim, Sahifah 44. Wa ayyakuna atasyahud wa sairul adkari sholati al-ma'thurati bil arabiyah. Fa in tarajjama fiha qadirun alal arabiyah aw amalam yarid wa in ajaja batalat sholatuhu. Masalah yang keempat, batalkah sholatnya orang yang lagi sholat langsung diangkat, dipindahkan ke tempat yang lain. Diangkat, dipindahkan ke tempat yang lain. Yang lelaki lagi sholat, diangkat sama lelaki. Yang si wanita lagi sholat, dipindahkan oleh wanita ke tempat yang lain. Batalkah enggak sholatnya tuh? Jawabannya tidak batal. Bila ketika dipindahkan masih menetapi persyaratan-persyaratan sholat. Seperti tidak menginjak najis, tidak terkena najis, dan lain-lain. Dan tetap masih menghadap ke arah kiblat pas dipindahkannya. Tidak batal sholatnya. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin juz awal Sahifah 215. Qala Mimro fi fatawi hasiluhu walaysa minal wasbati ma law hamilahu insanun fala tabtulu salatuhu intaha dhahiruhu wa intala hamluhu wa huwa dhahirun Jesus tamarat as-surutu mawjudatun min istiqbalul kiblati wa ghairi dalika. Masalah yang kelima, bagaimana hukumnya sujud setelah sholat? Waalaikumsalam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru sujud terus sujud. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh sujud tersebut? Itu harus ditafsil dulu. Dijelaskan dalam kitab Bughya Mustarsyidin, Sahifah 59, wala yajuju as-sujudu li ghairi dalika. Saun kana lillah fayahrumu li ghairi fayaqulu hadza in sajada bi qasdil ibadati. Fala wada'a ra'sahu 'alal ardi tadhalulan wastakanatan bil niyati lam yahrum illa yusama sujudan. Kalau bertujuan sujud syar'i dan tidak ada sesuatu yang menuntut sujud, maka haram. Dan sujud tersebut bisa jatuh kepada hukum kufur ya. Bila sujud tersebut ada niat indikasi sujud kepada selain Allah. Adapun hal-hal yang menuntut sujud, yang sunnah sujud, menuntut sujud baik sunnah, ya seperti membaca surat Alif Lam Mim Sajdah, ayat-ayat Sajdah, walahu yasjudun, sujud sunnah. Atau datangnya nikmat kepada kita sujud syukur. Atau melihat sesuatu musibah tapi kita selamat dari musibah, itu sujud syukur. Sedangkan kalau tidak bertujuan sujud syar'i, melainkan hanya bermaksud tadalul, merendahkan diri, sehabis sholat 5 waktu langsung sujud. Sujudnya itu merasa diri tadalul, merasa diri hina, lemah, maka itu boleh. Atau setelah kita sholat, assalamualaikum, kemudian kita berdoa kepada Allah, karena sebelum sholat kita diselamatkan Allah dari bahaya, dari musibah. Tuh, habis sholat kita sujud syukur karena kita setelah diselamatkan Allah. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau setelah sholat sujudnya ada sesuatu untuk menghormat atau untuk menyembah sesuatu selain menghormat Allah dan selain ibadah kepada Allah, maka sujud tersebut itu dihukuman haram dan bisa jatuh kepada kufur. Masalah yang nomor ke-6. Masalah yang nomor ke-6. Sahkah sholatnya orang
yang tidak bisa membedakan antara rukun, fardu dengan sunat. Orang tersebut sholat tapi tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, abad atau hayat. Sholat aja. Gimana tuh? Oh, sah sholatnya asal tidak disengaja. Seperti disengaja itu seperti ini yang wajib atau ini rukun ditekadkan sunnah. Itu kan disengaja. Jadi yang wajib ditekadkan sunnah itu batal sholatnya. Atau tidak batal nggak apa-apa juga, seperti di ijmal itu dalam pelaksanaan sholat itu nggak ada sunnah, tekadnya semuanya wajib gitu. Itu juga nggak batal, nggak apa-apa. Jadi artinya kalau sholat tersebut tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, tetap itu sah sholatnya. Tapi begitu sholat umpamanya salah dalam membedakan wajib ditekadkan sunnah, maka itu batal. Gitu. Atau dalam sholatnya diijmalkan, dipukul rata. Sholat itu tidak ada yang sunnah di dalamnya, tapi semuanya wajib, itu pun tidak membatalkan. Dijelaskan dalam salah satu kitab, Sarah Sulam Taufik Sahifah 27, wala ya'taqida wa la yaduna fardhan bi'ainihi min furudihi shalah sunatan wa in kana amiyan wala ya'taqada al-ami awil alim alal aujah inna jami'a af'aliya fardun soha aw naflun fala awil ba'du fardun wal ba'du naflun soha malam yaksud bi fardin muayyanin naflan. Apa dalika Ibnu Hajar Fit-Tufah. Masalah yang ketujuh, bagaimana hukumnya sholat taraweh kurang dari 20 rakaat. Seperti begitu masuk ke masjid, orang-orang sudah sholat taraweh sehingga ketinggalan sekitar 10 rakaat. Ikut dengan imam cuma dapat 10 rakaat. Pertanyaannya, bagaimana orang tersebut berjamaah sholat taraweh cuma mendapatkan 10 rakaat, ketinggalan 10 rakaat, itu kurang jadi 20. Apakah bisa menghasilkan kesunahan taraweh? Satu, dan kedua, apakah bisa dikerjakan, dilanjutkan, ditambah 10 rakaat lagi dengan sholat munfarid sendiri-sendiri? Oh, jawabannya sholat tarawehnya seperti demikian itu tetap mendapat kesunahan walaupun baru dapat 10 rakaat, dan disunahkan melaksanakan sholat taraweh melanjutkan sendiri-sendiri munfarid, ditambah kalau kurang 10 rakaat ya tambah 10 rakaat lagi. Dijelaskan dalam kitab Tausyekh Sahifah 52, wa ya isruna rakaatan bi asli taslimatin ujuban walau sholat biduni isrina sholat lahu ma fa'alahu inta wa yukhadu min qawli wa ya'isruna ilah. Masalah yang nomor ke-8, ada orang sholat witir dalam niatnya tidak bertujuan 1, 3, umpama itu 7, jadi niatnya sholatnya begini, usolli sunnatan minal witri stakbilal kiblati Allahu Akbar. Niat saya melaksanakan sholat witir madhab kiblat sunnah karallah. Tidak dijelaskan witirnya 1 rakaat, 3, 5 atau 7. Bolehkah melaksanakan sholat witir tersebut niatnya seperti itu? Dan dalam pelaksanaan sholat witirnya itu, apakah niat tersebut bisa dikerjakan 1 rakaat dengan niat tersebut, atau 3 rakaat atau 5 rakaat? Gimana coba? Dalam kitab
dijelaskan kitab Ghoyatul Talkhis Sohifah 92 akhroma bil witri walam yanwi adadan jaza. Orang tersebut takbiratul ihram witirnya tapi tidak diniatin berapa jumlahnya. Sholi sunatan minal witri istaqbilal kiblati Allahu akbar. Silahkan niat seperti itu boleh. Waktu sore ala masa min rokatin ilahida hasarata. Dalam pelaksanaan sholatnya terserah orang tersebut. Mau 1 rakaat langsung salam silakan. 3 langsung salam silakan. 7, 5, 7 silakan. Sampai 11 rakaat langsung salam. 1 salam silakan. Wafaqahu Ibnu Hajar. Waqala Mimro yaktasir ala salas. Menurut pendapat Imam Romli bisa di 3 rakaat. Masalah yang nomor ke-9. Bagaimana caranya melakukan sholat sunnah rawatib ketika lagi melaksanakan jamaah takdim atau jamaah takhir. Sholat rawatibnya dikerjakan. Caranya utama sholat rawatib tersebut sebelum melaksanakan jamaah. Atau nanti ba'diyahnya setelah melaksanakan jamaah. Dijelaskan dalam kitab Fathul Wahab juz awal Sohifah 73 tatimatun al-aula ayusalliya fi jam'il ashrain qablaha sunnata dhuhri allati qablaha wa ba'dahuma baqiyatus sunan sampai terakhir. 10 bagaimana sholatnya perempuan yang istihadah keluar darah terus. Sholatnya sah nggak apa-apa. Cuma caranya harus pakai softtek, Bagaimana kalau umpama disumpal ke dalam sedangkan lagi puasa, sholatnya sah tetapi puasanya batal. Jadi yang lebih jelas mah pakai softtek aja, tidak disumpal. Dijelaskan dalam kitab Al-Qalyubi juz pertama Sohifah 101 tambihun ulima mima dzakarahu anna sholata shaimah matarkil hasbi sayatun kasomiha wa mura'atus saum inama hasalat bitarkil haswi. 10 masalah yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir itulah orang yang lagi istihadah puasa terus melaksanakan sholat. Biar sholatnya sah, puasanya juga tidak batal. Jadi bisa dipakai softtek, tapi jangan disumpal. Karena kalau disumpal ke dalam, itu bisa membatalkan puasa, sholatnya sah. Tapi kalau pakai softtek, sholatnya sah, puasanya juga sah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.